warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan belajar bahasa Arab. Dan latihan-latihan sudah kita kerjakan, kecuali kemarin terlupa, yaitu al-asmaul khamsah, ya, latihan untuk al-asmaul khamsah. Sekarang kita akan lanjutkan dan mengulang kembali apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang ke-7 kemarin, tentang isim yang ditinjau dari bentuk akhirnya atau harokat akhirnya. Isim jika ditinjau dari harokat akhirnya. Ya. Isim jika ditinjau dari perubahan akhirnya, isim ya. Isim jika ditinjau dari perubahan akhirnya. Isim jika ditinjau dari perubahan akhirnya, maka dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah isim mu'rab. Yang kedua isim mabni. Isim mu'rab adalah isim yang isim mu'rab adalah isim yang bentuk akhirnya berubah-ubah. Ya, bentuk akhirnya berubah-ubah. Bentuk di sini bisa nanti harokat, ya, harokatnya. Kemudian nanti hurufnya. Ya. Isim yang bentuk yaitu harokat dan hurufnya berubah-ubah. Ya, huruf akhirnya berubah-ubah. Ini tergantung kedudukannya dalam kalimat. Ya, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Ini video saya Pak Ahmad ini? Oh. Ya. Ya, sekali lagi, isim mu'rab adalah isim yang bentuk akhirnya berubah-ubah.
tergantung kedudukannya dalam kalimat. Contohnya sekarang lafaz Allah. Lafaz Allah. Lafaz Allah ini bisa nanti dibaca Allahu, bisa nanti dibaca Allah, bisa juga dibaca Allahi. Ya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Allahu la ilaha ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ya. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah 153. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Allahnya fathah. Kemudian juga dalam surah An-Naml. Dalam surah An-Naml ayat 30. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Berubah. Ya. Jadi seperti ini contoh di antara contoh-contoh isim-isim yang mu'rab, yaitu isim yang bentuk akhirnya berubah-ubah tergantung kedudukannya dalam kalimat. Misalnya Allah, karena kedudukannya dalam kalimat berbeda dengan yang kedua, Allah, makanya dibaca fathah. Ini juga kedudukannya dalam kalimat berbeda dengan yang ketiga, Allahi, ya, dibaca kasroh. Ini tergantung kedudukannya dalam kalimat. Ya. Kemudian selanjutnya ini kita hapus ya. Perubahan akhir isim ya ada dua, atau isim mu'rab itu ada dua. Ya, isim mu'rab itu ada dua. Yang pertama, perubahan pada harokatnya. Yang kedua, perubahan pada hurufnya. Jadi isim mu'rab ada dua. Nah, ketika kita mengatakan mu'rab, maka lihat huruf terakhirnya. Ya, yang pertama adalah perubahan pada harokatnya. Contohnya kita lihat. Dan sekali lagi ini tergantung kedudukannya dalam kalimat. Ya, berubahnya harokat dari dhammah ke fathah, dari fathah ke kasrah misalnya, itu tergantung kedudukannya dalam kalimat. Misalnya yang harokat sebelumnya perubahan harokat ini
Ya, perubahan harokat ini terjadi pada 3 bentuk isim. Ya. Yang pertama, pada 3 bentuk isim. Yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad. Yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir. Masuk di dalamnya mamnu' minas sarf. Ya. Jamak taksir termasuk juga di dalamnya mamnu' minas sarf. Yang ketiga pada jamak muannas salim. Nah. Jadi perubahan harokat akhir kata itu terjadi pada isim mufrad, kemudian jamak taksir, kemudian jamak muannas salim. Contoh yang mufrad: jaa muslimun. Pertama dhammah. Yang kedua ra'aitu musliman, fathah. Kemudian yang ketiga sallamtu ala muslimin, kasrah. Ya. Isim mufrad. Pada isim mufrad. Jadi dhammah, ingat, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Ketika dia jadi subjek, ya, ketika jadi subjek dia dhammah. Ketika dia jadi objek dia fathah, mufrad. Kemudian ketika ada huruf jar tentu kasrah. Nah, jadi beda-beda kedudukannya dalam kalimat. Maka hurufnya pun, harokatnya pun berubah, harokat akhir. Kemudian yang kedua, contoh jamak taksir. Jamak taksir sama juga jaa, jamak taksir dari rajulun, rijalun. Jaa rijalun. Kemudian ra'aitu rijalan. Kemudian sallamtu ala rijalin. Pada jamak taksir. Ketika jadi subjek dhammah. Ketika jadi objek fathah. Huruf jar kasrah. Ya. Pada jamak taksir. Perubahan harokatnya. Ya, perubahan pada harokatnya. Nih. Kemudian yang ketiga, jamak muannas salim. Ja'at muslimatun. Ja'at muslimatun. Ra'aitu muslimatin. Sallamtu ala muslimatin. Pada jamak muannas salim, harokatnya pun berubah huruf terakhir. Nah,
Ketika jadi objek, subjek dia dhamma. Ketika jadi ini kasroh. Jadi objek kasroh. Huruf jar kasroh juga. Ja'at muslimatun, ra'aitu muslimatin, sallamtu ala muslimatin. Ya. Jadi ini mu'rab pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Mu'rabnya adalah pada harokatnya. Yang berubah adalah pada harokatnya. Ya. Kita hapus. Sekarang yang kedua. Dari sini aja. Yang kedua adalah perubahan pada hurufnya. Perubahan pada hurufnya. Ya, ada 3 juga. Terdapat pada 3 bentuk isim. 3 bentuk isim yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah musanna. Pada isim musanna. Yang kedua jamak muzakkar salim. Muzakkar salim. Yang ketiga asmaul khamsah. Nah, jadi perubahan mu'rab pada musanna, jamak muzakkar salim, asmaul khamsah ini pada hurufnya, bukan harokatnya. Bukan harokat akhirnya, tapi pada hurufnya yang berubah. Ya. Contoh yang musanna. Ja'a muslimani. Muslimani. Ra'aitu muslimaini. Sallamtu ala ya. Sallamtu ala muslimaini. Ya. Di sini yang berubah bukan harokat akhir, harokat akhirnya kasroh selalu. Ya. Tapi yang berubah adalah hurufnya. Huruf. Lihat alif. Ya. Yang pertama ja'a muslimani, kalau jadi subjek alif. Kemudian ja'a muslimaini jadi objek ya. Begitu juga ketika kasroh ya. Nah. Ja'a muslimani, ra'aitu muslimaini, sallamtu ala muslimaini. Selanjutnya yang kedua pada jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Satu aja. Ja'a muslimuna. Kalau jamak muzakkar salim berubah pada hurufnya. Waw, muslimuna. Harakat akhirnya selalu fathah. Ra'aitu muslimina. Harakat akhirnya selalu fathah. Muslimina. Ya. Kemudian sallamtu ala muslimina. Ya juga. Ini. Ketika dia jadi subjek, wow. Ya perubahannya.
Kemudian ketika jadi objek kasroh ya. Selanjutnya pada al-asmaul khamsah. Pada al-asmaul khamsah. Salam. Ja'a abuka. Abuka. Wow. Ya. Kemudian ra'aitu abaka. Alif jadi alif. Kemudian ra'aitu abika. Ya-nya. Ya. Ini yang kedua ya. Mu'rab. Mu'rab. Yang kedua adalah perubahan pada hurufnya. Perubahan pada hurufnya. Ini juga sekali lagi tergantung kedudukannya dalam kalimat. Ya. Ya kalau musanna yang berubah hurufnya. Ya bukan harokat akhirnya, yang berubah hurufnya. Ja'a muslimani. Jadi alif. Ra'aitu muslimaini. Jadi ya. Sallamtu ala muslimaini. Jadi ya. Ya. Begitu juga jamak muzakkar salim. Yang kedua, ja'a muslimuna waw. Ra'aitu muslimina ya. Sallamtu ala muslimina ya. Kemudian juga ketika di al-asmaul khamsah ja'a abuka. Ra'aitu itu waw sini abuka. Ra'aitu abaka jadi alif. Salamtu ala abika jadi ya. Nah, perubahan pada hurufnya. Ya. Ya, sekali lagi. Perubahan pada isim mu'rab adalah isim yang bentuk akhirnya berubah-ubah. Ya, bentuk akhirnya berubah-ubah tergantung kedudukannya dalam kalimat. Ya. Jadi semua contoh ini berarti mu'rab semua. Muslim, abun, abu itu asmaul khamsah, mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, musanna, jamak muzakkar salim, ala asmaul khamsah. Itu semuanya mu'rab. Ya. Berarti semuanya mu'rab. Ya. Kemudian mu'rab dibagi dua. Mu'rab yaitu perubahan pada harokatnya, Dan ini terjadi pada 3 tempat. Yang pertama di isim mufrad, yang kedua di jamak taksir, contohnya sudah. Yang ketiga di jamak muannas salim. Ya. Jadi yang berubah adalah harokatnya, bukan hurufnya. Ya. Kemudian yang kedua, perubahan pada hurufnya. Nah, baru pada hurufnya. Ini terdapat pada 3 tempat juga. Pada isim musanna, pada jamak muzakkar salim, dan al-asmaul khamsah. Contohnya, ya, ini yang berubah adalah hurufnya, bukan harokat akhirnya. Hurufnya yang berubah. Ya. Nah, sekarang kita ke mabni dulu. Pembagian isim jika ditinjau dari perubahan akhirnya. Ya.
Jadi yang kedua adalah mabni. Ya, mabni. Yang kedua adalah mabni. Mabni itu adalah tetap. Ya, tetap. Tetap yaitu isim yang bentuk akhirnya ya, isim yang bentuk akhirnya tetap. Ya, isim yang bentuk akhirnya tetap, tidak berubah, harokatnya tidak berubah, hurufnya tidak berubah. Ya, bentuk akhirnya, sekali lagi ini maksudnya bentuk akhir harokat maupun huruf. Ya. Jadi sekali lagi mabni adalah isim yang bentuk atau harokat akhir kemudian hurufnya ya tidak berubah, tetap dia seperti itu aja. Walaupun kedudukannya berbeda-beda. Ya, tidak seperti mu'rab berubah. Misalnya yang mabni, hadhihi. Ya, hadhihi. Ini akan tetap dibaca hadhihi. Harokatnya, hurufnya tidak berubah-ubah. Ya, hadhihi. Enggak akan pernah dibaca hadhihu, hadhiha. Ya, enggak. Tetap hadhihi. Ini contohnya. Begitu juga huwa. Huwa. Tetap dibaca huwa. Enggak pernah dibaca hu, hui, enggak. Ya. Ini mabni namanya. Isim yang mabni. Harokatnya tetap, hurufnya tetap tidak berubah-ubah walaupun berbeda-beda tempatnya atau kedudukannya dalam kalimat. Ya. Isim-isim yang mabni adalah sebagai berikut. Kita akan bahas secara ini aja, bukan secara terperinci. Rinciannya nanti insyaallah. Ya. Yang pertama adalah seluruh isim dhamir kata ganti. Nanti kita akan bahas ini panjang lebar. Ya. Seluruh isim dhamir kata ganti, huwa sampai nahnu yang 14 itu. Seluruhnya. Itu mabni semua. Kemudian yang kedua, seluruh isim isyarah kata tunjuk. Kecuali yang musanna. Ya. Misalnya hadzani, ini ya tulisannya. Hadzani hatani. Ini yang ini ya. Yang musanna itu zanika,
tanika. Nanti kita akan bahas panjang lebar insyaallah. Ya. Kecuali ini. Kemudian yang ketiga adalah seluruh isim mausul. Ya, yaitu kata sambung. Kecuali ketika musanna. Ya. Ketika musanna, yaitu alladzani dan allatani. Ya. Kecuali ketika musanna. Kemudian yang keempat, isim istifham. Kata tanya. Ya. Misalnya kaifa. Kemudian aina. Dan masih banyak lagi. Ini mabni, kaifa terus. Kaifa, enggak pernah kaifu, kaifi. Aina, tetap fathah. Ainu, aini, enggak pernah. Ya. Yang kelima adalah sebagian zorof. Ini ditulis saja dulu ya. Pembahasannya menyusul. Zorof, yaitu keterangan. Kata keterangan. Tempat, waktu. Ya. Contohnya misalnya amsi kemarin. Ya. Jadi amsi, ingat sebagiannya aja, bukan semua. Amsi selalu dibaca amsi, enggak pernah amsu, amsa, enggak pernah. Ya, selalu dibaca amsi. Amsi artinya kemarin. Itu juga haitsu. Selalu baca dhammah, haitsu. Haitsu yang mana? Ya. Yang keenam, seluruh huruf. Ya. Huruf apa itu? Huruf jar, semuanya itu mabni. Harokat dan huruf terakhirnya tidak berubah-ubah. Ya. Contohnya yang huruf jar. Misalnya apa ya, misalnya ila. Selalu dibaca ila. Enggak pernah ili, ilu, ya. Selalu dia di sini sukun. Ya, ini lebih bengkok.
selalu sukun. Ala juga demikian. Ala, kemudian juga bi. Selalu bi huruf jar. Enggak pernah ba, bu, ya, bi. Ya. Kemudian juga huruf sambung. Huruf atof. Wa, dan, ya. Selalu wa. Enggak pernah wi, wu, ya. Nah, ini di antara bentuk di antara macam-macam isim mabni. Ya, macam-macam isim yang mabni. Ya, isim yang bentuk harokat huruf akhirnya tetap, ya, tidak berubah-ubah. Ya. Kata ganti, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, sebagian zorof, seluruh huruf. Ini semuanya nanti kita akan bahas setelah pembahasan i'rab, insyaallah. Ya. Jadi istilah-istilah dalam ilmu nahwu itu banyak sekali. Ya, dan itu harus dikuasai dan difahami. Dihafal, ya, istilah-istilah. Ada dhamir, nambah lagi istilahnya dhamir, kemudian isyarah, mausul, istifham, zaraf, banyak lagi. Ya, istilah-istilah dalam bahasa Arab. Ya. Kita hapus ini. Sekarang kita fokus ke mu'rab. Kita fokus ke mu'rab, isim mu'rab. Ya, fokus ke isim dulu. Fokus ke isim. Ya, perubahan, ya, atau i'rab, perubahan, ya. I'rab pada isim, i'rab pada isim atau perubahan maksudnya, ya. I'rab atau perubahan. Ya. Sekarang kita akan familiarkan kata i'rab. Ya. I'rab yaitu perubahan. Ingat kalau i'rab perubahan. I'rab pada isim ingat kalau kita mengatakan i'rab maka perubahan harokat akhir atau huruf terakhir. Ya, atau hurufnya. Perubahan pada harokatnya atau hurufnya, ya, perubahan pada harokatnya atau hurufnya. I'rab pada isim ada 3. I'rab pada isim itu ada 3. Ya, ini istilah, ya. Ada 3 istilahnya. Gitu saja, 3 istilah. Nah, nanti 3 istilah ini adalah istilah dari harokat, ya, istilah dari perubahan harokat dan huruf, istilah dari perubahan harokat dan huruf pada isim. Ada 3. Yang pertama kemarin marfu'. Kemudian atau raf'un. Yang kedua mansub atau nasbun. Yang ketiga majrur. Atau jarrun. Ya. Ini 3 istilah i'rab pada isim. 3 istilah i'rab pada isim. Marfu'un, raf'un, mansubun, nasbun, majrurun, jarrun. Untuk fi'il nanti kita akan belajar fi'il secara khusus. Isim dulu. Kuasai kita isim dulu. Kita kuasai isim dulu. Ya.
Marfu'un dan raf'un ini identik dengan dhammah. Kemarin kita katakan identik dengan harokat dhammah atau perubahan huruf dhammah. Ya. Perubahan huruf ya. Ini harokat asal dari istilah marfu'un, dhammah. Ya. Kemudian mansubun yaitu fathah. Ya. Mansubun identik dengan nanti fathah. Mansubun atau nasbun. Jarrun atau majrurun identik dengan kasrah. Ya. Jadi sekali lagi isim tidak ada yang sukun. Ya, tidak ada yang sukun. Harokat akhirnya isim tidak ada yang sukun. Baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Enggak ada yang sukun. Ya. Nah, nanti setelah mengenal tiga istilah ini, sekali lagi marfu identik dengan dhammah, mansub identik dengan fathah, majrur identik dengan kasrah. Ya. Setelah kita mengenal istilah di atas, maka kita akan menjawab berapa kemarin? 4 ya. 4 pertanyaan terjawab dengan satu kalimat. Ya. Terjawab dengan satu kalimat. Jawabannya hanya satu kalimat dari 4 pertanyaan. Yang pertama adalah apa kedudukannya dulu. Kedudukannya. Yang kedua apa i'rabnya. Ya. Yang ketiga apa kemarin? Harokat akhir. Iya. Kenapa ya? Oh, apa? Iya. Apa tanda i'rabnya? Kemudian kenapa? Kenapa tanda i'rabnya gitu ya? Kenapa? Ya, kenapa? Ya. 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 Ini 4 pertanyaan. Ya, 4 pertanyaan ini akan kita jawab dengan satu kalimat. Dengan satu kalimat. Sebagai contoh misalnya, Ja'a muslimun. Ja'a muslimun. Yang pertama, apa kedudukannya belum kita bahas. Ya. Belum kita bahas. Ya. Jadi yang pertama nanti jawabannya titik-titik dulu. Ya, jawabannya titik-titik dulu yang pertama. Belum kita bahas. Ya. Yang kedua, apa i'rabnya? Lihat harokat akhirnya. Apa i'rabnya? Perubahannya. Berarti ini berubah pada harokat akhir, mufrad kan? Mufrad, harokatnya yang berubah. Berarti dhammah kan? Dhammah. Nah, i'rabnya marfu'un. Ya. Marfu'un. Nah, setelah marfu apa tanda i'rabnya? Tadi i'rabnya apa? Marfu. Berarti apa tanda marfu'nya? Apa tanda marfu'nya? Marfu'un wa ala. Kita di sini wa ala. Ini agar lebih keren juga. Wa alamatu
Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya, ya, biar ini kepake juga. Ya. Istilah yang keduanya. Marfu'un wa alamat raf'ihi, apa tandanya? Dhammatun. Ya. Dhammatun. Nah, kenapa tanda i'rabnya dengan dhammah? Ya. Kenapa tanda i'rabnya dengan dhammah? Ya. Kalau tanda i'rab ya. Kenapa tanda? Oh ya, betul. I'rab. Tadi di sini i'rabnya marfu ya kan? Sehingga kenapa tanda rafa'nya? Jadi pertanyaannya nanti. Ya, tergantung jawabannya di sini nanti ini. Ya. Kenapa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya dengan dhammah, li'annahu mufrad. Lihat di sini bentuknya apa? Mufrad. Li'annahu mufradun. Ya. Yang kedua sekarang, ja'a rijalun. Ja'a rijalun. Ya. Coba Akhi Yudi ikuti ini. Ja'a rijalun. Ya. Rijalun. Nah, coba. Terus. Rijalun mufrad tidak? Ya, li'annahu jam'ut taksiri. Ya, karena jamak taksir. Ya, jamak taksir. Rijal, rajulun, rijalun. Nah. Kemudian ja'at muslimatun. Ja'at muslimatun. Ya. Coba ini Abu Andra. Ikuti ini di atas ini. Marfu'un. Terus wa alamatu raf'ihi. Apa ini? Harokatnya. Harokat akhirnya. Iya. Dhammah. Iya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Iya. Kenapa dengan dhammah? Li'annahu apa ini? Mufrad atau musanna atau jama'? Ya, li'annahu jam'ul muannatsis salimu. Ya. Jadi di sini marfu'un wa alamat rafihi dhammah sama li'annahu jam'ul muannatsis salimu. Ini. Bentuknya, lihat bentuknya. Muannats salim. Itulah kenapa kita pelajari dulu istilah-istilah yang sudah kita pelajari. Karena kita akan pakai nantinya. Ya. Ini ketika yang berubah adalah harokatnya. Sekarang yang berubah adalah hurufnya. Misalnya ya. Pada isim musanna tadi kita katakan kan. Muslimani. Ya. Pada isim musanna. Muslimani marfu'un. Ya. Wa alamatu raf'ihi alif. Ya. Wa alamatu raf'ihi al-alifu. Tinggal tambah ini aja. Ganti ini al-alifu. Ya. Li'annahu musanna. Ini tinggal rubah li'annahu musanna. Tulis saja. Li'annahu musanna. Kemudian ja'a muslimuna. Coba khiwayu. Muslimuna. Udah saya bulatin tuh. Muslimuna. Tinggal ini aja. Terus huruf apa ini? Waw. Ya. Al-wawu.
waw. Li'annahu itu. Li'annahu jam'ul mudzakkaris salimu. Ya. Kemudian abuka. Lala. Mana ini? Ya, di sini aja. Abuka, jaa abuka. Akhiriko. Abuka. Ikutin aja. Marfu'un. Ini. Sama. Huruf apa itu? Walam turafi al wawu. Ya. Li'annahu abuka termasuk apa? Al asmaul khamsah. Gitu maksudnya. Ya, marfu'un walam turafi al wawu li'annahu al asmaul khamsah. Ya. Ini rafa. Yang mansub. Ya, sama juga tinggal ganti mansubunnya. Kemudian wa alamatu nasbihinya. Ya. Siap-siap ya. Di sini ganti mansubun. Wa alamatu nasbihi titik li'annahu. Kalau li'annahu berarti bentuknya ya. Titik. Jaa rajulun. Mansub ya. Ra'aitu. Ra'aitu rajulan. Coba akhi Yudi. Ra'aitu rajulan. Rajulan, i'rab rajulan. Rajulan mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Li'annahu mufradun ya. Ya, li'annahu mufradun. Kemudian ra'aitu rajulaini. Nanti kita akan bahas lagi panjang lebar ini. Rajulaini. Rajulaini. Coba akhi Anas. Mansubun wa alamatu nasbihi. Ini ya, al-ya. Li'annahu muzakkar salim. Apa ini? Rajulaini. Musanna. Ya. Jadi ini kemarin ya. Kenapa kita mengatakan isim musanna itu adalah rajulani atau rajulaini? Nah, ini dia. Kita pakai rajulaini, kita pakai rajulani, kita juga pakai. Jadi nanti biar kenal kalau rajulani, berarti itu isim musanna. Kalau rajulaini, itu juga musanna. Ya. Terus ra'aitu muslimatin. Ya. Ra'aitu muslimatin ini marfu'un mansubun wa alamatu nasbihi kasrah li'annahu muannas salim. Ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh aja dulu. Ya. Yang penting kita udah paham dulu insyaallah ininya. I'rab pada isim dan jawaban dari 4 pertanyaan di atas. Ya. Nanti kita pada bulan Syawal insyaallah kita lanjut di waktu yang berbeda ya. Waktunya mungkin habis maghrib insyaallah. Ya, habis maghrib.
waktunya setelah maghrib, ba'da maghrib, insyaallah. Ya, nanti kita umumkan. Ya, jadi ini untuk pertemuan pada pagi hari ini, yaitu isim jika ditinjau dari perubahan akhirnya mu'rab dan mabni. Jadi yang terpenting ini nanti ya, marfu, mansub, majrur, ya. Dan pertemuan berikutnya insyaallah kita akan bahas tabelnya itu. Tabel yang di Muyassar, di Mukhtarot juga ada. Ya, tabelnya. Dan itu harus dihafal. Ya. Yang di sini harus ngafal ya. Kalau belum dihafal di sini enggak kita lanjut. Ya. Kalau di sini sudah hafal berarti di luar sudah hafal. Ya. Jadi itu harus dihafal, itu kuncinya itu. Itu kuncinya. Ya. Jadi nanti kita akan sering menyebut kalimat tadi, marfu'un wa la mutrafi dhamma li'annahu dan seterusnya. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada bulan Syawal insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.